dengan integran tak hingga. Oke. Kita lihat di sini ada beberapa integral ya. Pertama, integral dari 0 sampai 1 untuk persamaan 1 per akar x dx. Terus yang kedua, integral dari 0 sampai pi per 2 dari tan x dx. Lalu yang ketiga, 0 sampai 2 untuk integral 1 per x min 1 pangkat 2 per 3 dx. Kalau misalkan kita perhatikan ya, pada integral pertama, integran tak terbatas di ujung kiri, sedangkan pada integral kedua, integran tak terbatas di ujung kanan. Oke. Nah, di integral tak wajar ini ya, nanti kita akan lihat seandainya dimasukkan batas-batas integralnya, apakah hasilnya tak hingga. Nah, kalau tak hingga berarti termasuk dari integral tak wajar, oleh karena itu kita nanti gunakan definisi dan teorema yang ada ya. Oke. Kenapa sih ya integral ini disebut integral tak wajar? Oke, di sini ada grafik ya, Y sama dengan 1 per X kuadrat, lalu dengan batas atasnya di situ ya. Kalau misalkan kita mau melihat yang namanya luas daerah yang diarsir, itu kan nanti nilai tidak boleh negatif. Ternyata pada persamaan berikut, integral dari negatif 2 sampai 1, dari persamaan 1 per X kuadrat dx, lalu kita integralkan di sini hasil integralnya adalah negatif 1 per X untuk batas bawahnya negatif 2, batas atasnya 1. Nah, kalau kita masukkan nilai batas-batasnya, ya kan ya, di situ 1 dimasukin, minus 2 dimasukin, jadi hasilnya adalah minus 3 per 2. Nah, kalau misalkan kalian perhatikan, negatif 3 per 2 itu tidak berlaku dalam luas daerah yang diarsir. Jadi luas daerah itu harus nilai positif. Oke. Nah, tentu nanti ada yang salah nih. Berarti kita nggak bisa dengan cara langsung memasukkan nilai batas-batasnya. Nah, sebenarnya untuk menjawab hal tersebut, kita bisa kembali lagi ke subbab integral sebelumnya ya. Ingat bahwa agar satu fungsi dapat diintegrasikan dalam pengertian baku, fungsi tersebut haruslah terbatas. Oke, di mana fungsi ini ya, fungsinya adalah 1 per X kuadrat adalah tak terbatas, sehingga tidak dapat diintegrasikan dalam arti yang biasa. Kita katakan bahwa fungsi ini, yang salah ini adalah integral tak wajar dengan batas integran tak terhingga. Oke. Atau integran tak terbatas, lebih akurat, tetapi bukan istilah yang populer. Integran tak terhingga atau integran tak terbatas ya, sama aja. Nah, harusnya kita menghindari nih dengan hati-hati integral tak terhingga ini. Oke. Nah, kita bisa definisikan ya di bawah. Kalau misalkan ini bisa kita pecah menjadi 2 ya. Yang luas daerah yang diarsir sebelah kiri dan luas yang diarsir sebelah kanan. Ini saya ambil sampel, ada luas daerah yang diarsir, batas integrannya adalah A sampai B. Oke. Cuman untuk menghindari yang namanya tadi yang salah atau nilai negatif, di sini nanti ada ketentuannya. Oke. Misalkan F kontinu pada interval setengah terbuka A, B. Oke, kalau kalian perhatikan ya, di situ ada batas B-nya tak terhingga sebenarnya. Integral terbuka, setengah terbuka. Jadi yang A-nya ikut, yang B-nya tidak ikut ya. Dan andaikan bahwa limit X mendekati B yang kita dekatkan dari kiri untuk fungsi mutlak fx, maka nilainya tak hingga. Bentar ya. Jadi kalau misalkan fungsi ini kita dekatkan dari kiri, kita dekatkan menuju B dari kiri, ini kan ada B nih, kita dekatkan dari kiri. Apabila nanti
ketika kita mutlakkan hasil tak hingga, maka fungsi fx, fungsi integral dari a sampai b untuk fungsi fx dx boleh kita analisa dengan menggunakan limit t mendekati b dari kiri untuk integral a sampai t dari fungsi fx dx. Nah, ini huruf t itu nggak mesti t ya, bisa kalian ganti u, bisa kalian ganti c dan sebagainya. Intinya apa tadi? Kalau misalkan kita dekatkan dari kiri ya, kita dekatkan dari kiri yang batas b-nya untuk nilai mutlak fx hasilnya tak hingga, maka kita hitung dengan menggunakan limit huruf apapun mendekati b dari kiri, kemudian b-nya diganti ya, b-nya diganti jadi huruf yang kita simbolkan tadi dari persamaan fx dx. Nanti kita coba lihat ya. Oke. Jadi kan kalau misalkan kita ubah menjadi persamaan analisa definisi yang terbaru, berarti kan nanti kita cari nih di sini a sampai t itu nilainya berapa. Lalu kita dekatkan t ke b di sini nilainya berapa. Sehingga kita dapat nanti total luas daerah dengan batas a sampai b. Oke. Asalkan limit ini ada dan tak terhingga, dan terhingga ya. Asalkan limit ini ada dan terhingga. Terhingga itu nilainya bukan infinity, ada sebuah bilangan. Kalau misalkan limit ini memiliki bilangan, kita katakan bahwa integral tersebut konvergen. Ya, jika tidak, kita katakan bahwa integral tersebut divergen. Nah, nanti kesimpulannya pada integral tak wajar, baik pertemuan ini maupun pertemuan sebelumnya, kita buktikan apakah integral tak wajar tersebut termasuk dari konvergen atau divergen. Kalau misalkan hasilnya berhingga itu ada angka lah, itu konvergen. Kalau misalkan hasilnya tak hingga atau infinity gitu ya simbolnya, maka itu termasuk dari integral divergen. Oke, ini sama aja ya, kita definisikan. Ini cara penulisan lainnya ya. Definisi integral tak wajar dari A sampai C untuk persamaan fungsi fx dx dengan f tak terbatas di A. Ya. Apabila kita masukin nilai limit, apa nih? Oke. Ini kita gunakan apa? Ya, bebas ya. X mendekati A dari kiri untuk persamaan fx mutlak hasilnya integral hasilnya tak terhingga, maka bisa kita gunakan analisa ya, kita definisikan ulang A sampai C untuk fx dx sama dengan limit x mendekati A dari kiri, oke, x sampai C untuk fx dx. Jadi apa nih maksudnya? Maksudnya kita, ini kebetulan pakainya B ya. Nah, ini huruf X ini pakainya B. Boleh, jadi kalian ganti dengan B juga apa-apa. B, oke. Kita cari dulu nilai ya, luas daerah di sini B sampai C berapa. Baru kita dekatkan, ya. Kita cari limit. Nah, ini dari kanan nih, sorry. Kita dekati limit dari kanan, nilai ini berapa. Baru nanti dapat nilai integral dari A sampai C. Oke deh. Tujuan kita kan A sampai C, bukan B sampai C aja atau A sampai B aja. Oke. Nah, kalau misalkan hasilnya itu bilangan berhingga, maka integral tersebut termasuk dari integral konvergen. Untuk mudah memahami, kita perhatikan contoh berikut. Jika mungkin hitungan integral tak wajar berikut. Nanti ini masuknya ya konvergen atau divergen. Kita cek aja.
Apakah dia konvergen atau divergen? Oke. Hal pertama kali yang harus kita lakukan, kita coba masukkan nilai limit baik 0 maupun 2. Apakah nanti nilainya tak hingga? Oke ya. Kalian pilih salah satu. Limit X mendekati 2. Ini kan ada 0 sampai 2. Kita coba yang 2 dulu. Kalau kita dekatkan limitnya mendekati 2, apakah nilainya itu nanti tak hingga untuk mutlak fx-nya ya. Kalau tak hingga berarti yang kita jadikan sebagai batasnya nanti yang kita ubah ya, kita ubah nilai batasnya itu ya angka tersebut. Oke, coba kita masukkan x-nya dengan nilai 2. Berarti kan berapa nih? Oke, 1 per akar 4 min x kuadrat dx. Kita masukin angka 2 gitu ya. 1 per akar 4 dikurangin 2 kuadrat itu 4. Oke, ternyata hasilnya 1 per akar 0. Oke. Ternyata nanti akar 0 itu 0 ya. Ternyata 1 dibagi, sebentar, akar 0. Hasilnya nanti di sini tak hingga. Oke. Nah, kalau kita coba masukkan limit X mendekati 0 kan batas bawahnya ya. Kalau kita masukin X mendekati 0 atau X kita ganti dengan 0, maka hasilnya adalah 1 per akar 4 min 0 kuadrat. 1 per akar 4. 1 per akar 2. 1 per 2. Oke. Ketika kita masukin X-nya sama dengan 0, ternyata hasilnya berhingga atau memiliki nilai angka gitu. Ketika kita masukin angka batas atasnya 2, ternyata nilainya adalah tak hingga. Akar 0 itu 0 ya. 1 bagi 0 tidak terdefinisi. Oke. Nah, ketika kita masukin angka 2-nya kok hasilnya tak hingga, maka nanti limitnya adalah seperti ini. Apa definisi barunya ya? Limit T mendekati 2 dari kiri. Jadi huruf T itu bebas ya. Di sini bebas kalau mau ganti U, C, X, B, dan seterusnya ya. Jadi di sini limit T mendekati 2 dari kiri, integral 0 sampai T. Tadi kan awalnya 2 ya. Nah, 2 ini diganti dengan T. Untuk fungsi 1 per akar 4 X kuadrat dx. Oke. Kalau sudah seperti ini, maka kita cari aja integral dari 1 per akar 4 min X kuadrat. Integral dari 1 per akar 4 min X kuadrat adalah ini ya. Arcus sin dari X per 2. Arcus sin dari X per 2. Oke, ini hasil integralnya. 1 per akar 4 min X kuadrat adalah arcus sinus X per 2. Jadi setelah kalian definisikan ulang, kalian integralkanlah persamaan tersebut. Batasnya 0 sampai T. Oke, kemudian kita masukin batasnya dulu sebelum kita masukin nilai limitnya. Setelah kita masukin batas, ini kan arcus sin X per 2 dari 0 sampai T. Berarti X-nya kita ganti T dulu ya. Jadi arcus sin T per 2 dikurangin arcus sin 0 per 2. Kemudian dimasukin angka 0. Oke, kalau sudah
kita masukin batas integralnya, sekarang baru kita masukin pendekatan limitnya. Ini kan limitnya mendekati 2 dari kiri. Jadi huruf T-nya kita ganti dengan 2. Jadi arkusin dari 2 per 2 dikurangi arkusin dari 0 per 2. Ternyata hasilnya adalah pi per 2. Oke ya. Ini kan arkusin 2 per 2. Arkusin 1 berarti kan ya. Sama aja. Oke, di sini ya. Arkusin 1 dikurangi arkusin 0 per 2. 0 per 2 itu 0 ya. Arkusin 0 per 2 itu 0. Oke. Dimana arkusin 1 itu adalah 90 derajat. Arkusin 0 adalah 0. 90 derajat itu sama aja pi per 2 karena pi itu 180. Oh, ternyata ini berhingga. Kalau berhingga berarti termasuk dari integral konvergen. Stepnya seperti itu ya. Oke, kita coba lagi yang nomor 2 untuk kita mudah memahaminya. Ini persamaannya adalah integral dari 0 sampai 16, 1 per akar 4, apa nih bacanya? X akar 4 ya. X akar 4. Oke, di situ persamaannya adalah 0 sampai 16 dari persamaan 1 per X akar 4. X yang diakarkan 4 dx. Langkah pertama ya, tentu kita buktikan dulu dengan memasukkan nilai limitnya ya. Kita coba masukkan nilai limit. X mendekati berapa dulu nih, kan bebas mau 16 dulu atau 0. Oke, kita coba yang 16 dulu. Ketika kita ganti nilai X dengan 16, apakah hasilnya tak hingga atau berhingga? Ingat tadi ya, kalau misalkan limit X mendekati apa nih? Baik dari kanan maupun dari kiri ya, atau sebagaimana definisi tadi, untuk mutlak fungsi fx nilainya tak hingga, maka kita definisikan nanti ya. Nah, ini kita coba masukin angka 16 ya dulu ke X. Berikan 1 per berapa nih? Oke, kita masukin. X-nya jadi 16. Jadi kan 1 per akar 16 akar 4. Oke, ini sama aja kan seperti inilah ya. 16 1 per 4. 16 itu 2 pangkat 4 kan ya. 2 kali 2 8. 8 kali 2 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. 8 kali 2 16. Ini sama aja 1 per 2 pangkat 4 dibagi 4. Itu dapat nanti 16 akar 4. Atau hasilnya adalah 1 per 2. Ternyata ketika kita masukin batas 16 ke limit, dia memiliki nilai. Sekarang kita coba masukin angka 0. 0 dari mana? 0 dari batasnya itu. Batasnya kan 0 dari soal. Yang mana? Ah, ini nih. Batasnya 0. Kita masukin batas 0 ya. 1 per berapa nih? Berarti kan 0 akar 4. 0 di apapun juga saya tetap 0 kan ya. 1 per 0. 1 per 0 hasilnya adalah tak terdefinisi atau tak hingga mutlaknya. Ternyata ya, untuk batas antara 0 sama 16, ketika kita pilih yang 0, nilai mutlak fungsinya adalah, limit dari nilai mutlak fungsi adalah tak hingga. Maka nanti yang kita ubah itu adalah yang 0. Jadi kita definisikan ulang menjadi limit di sini ya. T mendekati 0 dari kanan ya. Ya, karena 0 batas bawah. Jadi kalau batas bawah didekatkan dari kanan, kalau batas atas didekatkan dari kiri. Yang kita ganti menjadi T adalah ini ya, 0-nya ya. Batas awalnya kan 0 sampai 16. Nah, karena tadi sudah kita analisa, yang kita ganti adalah yang batas bawah. Oke.
dari X pangkat negatif 1/4. Jadi penulisan dari 1 per X akar 4 itu sama aja 1 per X pangkat 4. Sama aja X pangkat negatif 4. Jadi F pangkat negatif 1/4 ya, sorry. Ini kan 1/4 dulu. Oke, berarti X pangkat negatif 1/4. Oke. Kalau sudah kita definisikan ulang, ingat kita cari dulu integralnya untuk integral T sampai 16 dari fungsi X pangkat negatif 1/4. Ternyata hasil integralnya itu adalah 4/3 X pangkat 3/4. Ini integral biasa ya. Yang X pangkat A. Integralnya adalah 1 per apa? Integral umum ya. Integral umum itu seperti ini kan. Misalkan integral X pangkat N, integralnya adalah N plus 1 X N plus 1. Seperti ini. Nah, hasilnya setelah kita integralkan untuk X pangkat negatif 1/4 itu adalah 4/3. Oke. X pangkat 3/4. Batasnya T sampai 16. Oke. Sebelum kita masukin nilai limit, pendekatan limitnya, kita masukin dulu batasnya. Jadi 16 kita masukin ke persamaan ini, T juga kita masukin ke persamaan ini. Dapat 32/3 dikurangin 4/3 T pangkat 3/4. Ya kan ya, karena 16 pangkat 3/4, 4/3 hasilnya adalah 32/3. Oke. T pangkat 3/4 kali 4/3 hasilnya seperti ini. Setelah kita masukin batasnya, baru kita masukin pendekatan limitnya, yaitu T mendekati 0. Jadi bilangan T atau huruf T-nya kita ganti dengan 0. Sehingga hasilnya 32/3 dikurangi 4/3 kali 0 pangkat 3/4. 0 di diapain juga tetap 0 ya. 0 diperlakukan apapun tetap 0. Maka hasilnya 32/3 kurangi 0, hasilnya adalah 32/3. Ternyata integral tersebut berhingga sehingga masuk ke dalam integral konvergen. Oke, clear ya. Step by stepnya seperti itu. Nah, ini contoh lain. Kira-kira apakah ini nilainya konvergen atau divergen? Jika mungkin, hitunglah integral dari 0 sampai 1 untuk fungsi 1 per X. Nah, ini harusnya kalian langsung paham tanpa perlu tulis limit X mendekati batas bawah atau batas atas, bla 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 gitu. Ini langsung aja secara gampang. 1 dibagi dengan 0, kan ada pilihannya 2 ya, 0 atau 1. 1 dibagi 1, hasilnya adalah 1. Tentu batasnya nanti kita definisikan ulang, bukan yang 1 ini. Sekarang kita coba yang batas bawah. 1/0, ternyata hasilnya tak hingga. Nah, otomatis nanti yang kita definisikan ulang itu adalah yang batas bawah. Kalau ingat, kalau batas bawah didekatkan dari kanan ya. Oke, kita definisikan ulang untuk integral 0 sampai 1 dari fungsi 1 per X dx itu limit. Ini bisa T, bisa U ya. Terkadang literatur lain U atau terkadang B dan seterusnya. Limitnya mendekati 0 dari kanan, ya. T mendekati 0 dari kanan. Integral T, ya karena yang kita ganti adalah 0, sampai 1 dari fungsi 1 per X dx. Langkah pertama setelah kita definisikan ulang, kita integralkan dulu ya. Hasil integral 1 per X itu adalah ln X di sini. Batasnya X sampai 1. Setelah kita kita integralkan, kita masukin batasnya dulu. Ln 1 dikurangi ln X, ln 1 dikurangi ln T. Ln logaritma natural T. Ln T ya. Ln X, batasnya T sampai 1, kita masukin satunya dulu. Baru kita masukin T-nya ke hasil integral tadi. Oke. Kenapa tiba-tiba negatif ln T? Ya karena memang ln 1 itu adalah 0 kan ya. Jadi hasil awalnya itu adalah limit
T mendekati 0 dari kanan untuk hasil ketika kita masukin batas ln 1 dikurangi ln T. Ln 1 itu adalah 0 dikurangi T. Oke, limit T mendekati 0 dari kanan dari persamaan logaritma natural T. Oke, kalau sudah kita masukin batas integral, sekarang baru kita masukin pendekatan limitnya. Di mana T mendekati 0 berarti huruf T-nya kita ganti dengan 0. Jadi negatif ln 0. Hasilnya adalah tak hingga. Ternyata di sini hasilnya tak hingga. Oh, ternyata integral dari 0 sampai 1 untuk persamaan 1 per x dx itu termasuk ke dalam integral divergen. Ini cuma 2 kesimpulannya. Jadi tujuan kalian menganalisa integral tak wajar itu adalah pembuktian apakah dia konvergen atau divergen dengan step-step yang sudah saya sampaikan. Kalau hasilnya berhingga tak hingga atau infinity, itu bisa kita sebutkan infinity, masuk ke dalam divergen. Ini contoh 4 ya. Buktikan bahwa integral 0 sampai 1 dari fungsi 1 per x pangkat p. Ini x pangkat p ini. Dx. Apakah dia konvergen jika p-nya kurang dari 1? Tetapi divergen apabila p-nya lebih dari sama dengan 1. Ini kita buktikan ya. Oke. Contoh 3 telah menangani kasus p sama dengan 1. Ya kan ya? Karena kalau p-nya pangkat 1, kita bisa dapatin pada contoh 3. Oh, ternyata kalau fungsinya 1 per x, integral 0 sampai 1 dari 1 per x dx itu divergen. Ya, berarti kalau x-nya sama dengan 1, atau di sini, ketika p-nya sama dengan 1, berarti dia divergen. Ya. Ketika p-nya sama dengan 1, dia divergen. Oke, ini ya. Nah, kalau misalkan kurang dari 1, apakah dia termasuk dari divergen atau konvergen? Kita buktikan di sini. Oke. Ya, di sini limit masih sama ya. Limitnya mendekati 0 dari kanan untuk integral T sampai 1 dari fungsi X pangkat negatif P. X pangkat negatif P-nya kita integralkan dengan integral umum seperti ini ya. Limitnya mendekati 0 dari kanan untuk hasil integral X pangkat negatif P plus 1 dibagi dengan negatif P plus 1 untuk batasnya adalah T sampai dengan 1. Ini saya tuliskan ulang kali ya. Jadi dari limit X mendekati 0 dari kanan untuk persamaan integral T sampai 1 X pangkat negatif P dx. Nah, pertama kan kita integralkan dulu. Hasilnya adalah limit X mendekati 0. X di sini kan negatif P plus 1 dibagi negatif P plus 1. Batasnya apa? T sampai. Setelah kita integralkan, kita masukin batasnya dulu. Berarti kan ya? 0. Oke. Yang kita ganti X ya. Berarti kan gini. 1 pangkat negatif P plus 1 dibagi negatif P plus 1. Dikurangin dengan T pangkat negatif P plus 1 bagi dengan negatif P plus 1. Tadi ketika P-nya kita ganti, apabila P-nya sama dengan 1, dia nilainya tak hingga termasuk dalam divergen. Ketika kita coba P-nya tidak kurang dari 1, maka dia berhingga termasuk konvergen. Kita coba ya. Jadi masukin angka berapa? Oke, nih.
Oke. Misalkan berapa? Misalkan yang kurang dari 1 negatif 1 lah ya. Kalau misalkan negatif P-nya adalah negatif 1, ini berapa nih? Jadi limit X mendekati 0. Negatif 1 kan negatif P awalnya. P-nya diganti negatif 1 jadi 1 plus 1, jadi 1 ya. Jadi 1 pangkat 1 plus 1 oke dengan 1 plus 1. Kurangin T pangkat 1 plus 1 dibagi dengan 1 plus 1. Berapa hasilnya? Oke, limit X mendekati 0. Ini berapa nih? 1 pangkat 21, 1 per 2 dikurangin T pangkat kuadrat ya. Dibagi dengan 2. Oke, X-nya kita ganti dengan 0. Kok ini X? T ya, ikutin yang awal aja. Oke. Tadi T ini. Limitnya kan T. X, bukan T. T. Semua. Salah tadi saya. Oke, kemudian T-nya kita ganti dengan 0. Berarti 1 per 2 dikurangin 0 pangkat 2 per 2. 0 pangkat 2 ya 0, 0 dibagi 2 ya 0. Setengah dikurangi 0, hasilnya adalah setengah. Ternyata ketika kita masukin P-nya kurang dari 1, itu hasilnya berhingga atau memiliki nilai. Ketika memiliki nilai, dia masuk ke dalam integral konvergen. Jadi terbukti ya. Ini sisanya kalian coba analisa sendiri, kalian coba perhatikan sendiri, cermati sendiri ya. Sama aja sih stepnya. Sebelumnya kalian pilih dulu apakah ketika kita masukin pendekatan limit, kita masukin limitnya ya, apakah 0 atau 1 yang nanti bernilai tak hingga. Kalau 1 yang bernilai tak hingga berarti nanti definisikan ulangnya itu yang kita ganti 1, tapi kalau misalkan yang kita masukin 0 kok hasil tak hingga, berarti definisi ulangnya yang kita ganti adalah yang 0. Ya. Nah, di sini ada kasus lain, definisi integral tak wajar untuk integral A sampai B dari fungsi f(x) dx dengan f tak terbatas di C, di mana C-nya itu merupakan berada di dalam rentang A sampai B. Oke. Mungkin nanti ketika kalian masukin A, dia nilainya berhingga. Ketika kita masukin limitnya itu pendekatannya A, nilai berhingga. Kemudian kita juga masukin limit pendekatan B-nya, kok hasilnya berhingga juga. Kemungkinan besar ya, nanti di tengah-tengah itu akan ada sebuah bilangan yang ketika kita masukin nilainya, maka hasilnya tak hingga. Oke. Jadi kita definisikan ulangnya, pendefinisian ulangnya adalah C ini berapapun ya, berapapun nilainya. Oke. Kita definisikan ulang menjadi A, integral A sampai C untuk f(x) dx tambah integral C sampai B untuk f(x) dx. Jadi kita pisah dulu, kita cari nilai A sampai C-nya berapa, baru kita cari C sampai B berapa. Nah, fungsi integral ini atau integral ini dikatakan konvergen kalau keduanya konvergen juga, tapi kalau salah satunya tidak konvergen, maka dia masuk ke dalam tidak konvergen. Jadi pastikan bahwa kedua pendefinisian ulang ini nilainya adalah konvergen atau berhingga. Kita coba ya di sini. Buktikan apakah integral dari 0 sampai 2 dari fungsi 1 per X min 1 pangkat 2 per 3 itu konvergen. Kita buktikan. Oke, kita coba ya. Kita masukin pendekatan limit dulu. Selalu kalian analisa dulu ya. Selalu kalian analisa dulu apakah hasilnya tak hingga. Kalau tak hingga
Berarti nanti yang kita ganti ya yang hasil tak hingga tersebut. Ini ada dua pilihan, pilihan kita masukin nolnya dulu, apakah saya berhingga? Kita cek ya. 1 per X min 1 pangkat 2 per 3. Ketika kita masukin angka 0, berarti kan hasilnya 1 per negatif 1 pangkat 2 per 3. Ini memiliki hasil nih. Oke, ini sama aja. Pangkat 3. Intinya bukan tak hingga atau bukan infinity. Lalu ketika kita masukin angka 2, limit X mendekati 2, 1 per 2 min 1 pangkat 2 per 3. Oke, ternyata hasilnya adalah 1 per 1 pangkat 2 per 3. Ini juga memiliki nilai. Oke. Otomatis 0 dia tidak tak hingga, dia berhingga, 2 juga berhingga. Kalau misalkan kita nggak teliti, mungkin nih kalian gunakan integral biasa. Ternyata ini masuk ke dalam integral tak wajar. Kapan ke hasil pendekatan limitnya? Ketika nilainya berhingga. Oke. Kalian cari nanti pokoknya yang ketika dimasukin angkanya hasilnya adalah infinity atau tak hingga. Kalau misalkan kita masukin angka 1 ya, hasilnya berapa? Limit X mendekati 1 dari fungsi 1 per X min 1 pangkat 2 per 3. Oke, kita masukin angka 1 ya, jadi 1 per 1 min 1 pangkat 2 per 3, 1 per 0 pangkat 2 per 3. Nah, 0 pangkat 2 per 3 adalah 0, 1 per 0 adalah tak hingga. Ternyata ketika kita masukin pendekatan limitnya, atau nilai limitnya itu 1, hasilnya berhingga nih. Di mana bilangan 1 itu berada di antara 0 sampai 2. Jadi kita gambarkan secara sederhana tadi seperti gambar tadi ya. Oke, ini 0 sampai 2. Nah, nilai 1 ada di tengah-tengah. Nah, 1 ini yang ketika dimasukin nilainya tak hingga. Berarti nanti kan kita pecah ya, 0 sampai ini nanti kita ganti huruf permisalan, baru ini sampai sini juga dicari integralnya. Oke, kita definisikan ulang. Pendefinisian ulangnya adalah sebagai berikut ya. Berarti ini seperti ini ya. Ya, saya hapus dulu. Pendefinisian ulangnya adalah seperti berikut. Integral 0 sampai 2, 1 per X min 1 pangkat 2 per 3 dx itu sama dengan 0 sampai 1. Tadi kan yang hasilnya tak hingga ketika kita masukin angka 1 ya. 1 per X min 1 pangkat 2 per 3 dx tambah 1 sampai 2 1 per X min 1 pangkat 2 per 3 dx. Kalau sudah baru kita cari masing-masing. Ini kita cari apakah konvergen atau divergen, ini juga kita cari. Ini sudah ya. Ini kayak gitu ya. Untuk integral 0 sampai 1 dari fungsi persamaan 1 per X pangkat 1 per X dikurangi 1 pangkat 2 per 3 ya. Limit karena tadi yang hasilnya tak hingga itu ketika dimasukin 1, maka yang diganti dengan huruf adalah angka 1. Kenapa ini C? Bebas ya. Tadi kan sudah saya terangkan, di sini bisa C, T, U, terserah. Jadi C mendekati 1 dari kiri karena 1 di sini batas atas, kalau batas atas didekatkan dari kiri. Untuk integral 0 sampai C dari persamaan 1 per X min 1 pangkat 2 per 3. Nah, 1 per X pangkat min 1 per X kurangi 1 pangkat 2 per 3 ini kita integralkan dulu. Oke. Integralnya adalah ini. 3 kali X dikurangi 1 pangkat 1 per 3. Batasnya 0 sampai C. Biar nggak bingung, ini dikotakin begini kan ya, sama aja. Setelah itu kita masukin batas C-nya sama 0 ya. Baru kita limitkan.
Ini kenapa tiba-tiba dapat 3 ya? Kenapa tiba-tiba dapat 3? Kita coba cek sini berarti ya. Limit C mendekati 1. Kita masukin batas atasnya dulu yaitu C. Jadi X diganti dengan C ya. Dari bentar ya. 3 C kurangi 1 pangkat 1/3 dikurangin 3 kali 0 kurangi 1 pangkat 1/3. C-nya kita ganti dengan 1 ya. Jadi 3 kali 1 min 1 pangkat 1/3 dikurangin 3 kali 0 min 1 pangkat 1/3. Yang ini dulu kita fokus 1 kurangi 1 0, 0 di apapun ya. Hasilnya 0, maka yang depan 0 dikurangin. Negatif 1 pangkat 1/3 ya hasilnya adalah negatif 1 pangkat 1/3 dikali dengan negatif 3 hasilnya adalah ini kan ya, 3 negatif 3 pangkat 1/3. Nah, hasil pembulatannya adalah 3. Oke, 3 pangkat 1/3. Oke. Dengan perlakuan yang sama dan cara yang sama, ketika kita gunakan ya integralnya 1 sampai 2, hasilnya sama-sama 3 di sini. Dengan cara yang sama. Oke. Yang integral 0 sampai 1 berhingga, maka dia termasuk konvergen. Ketika integralnya 1 sampai 2, dia berhingga juga dengan nilai 3, dia termasuk dari konvergen. Ketika keduanya konvergen, maka dia konvergen. Jadi kesimpulannya integral 0 sampai 2 dari persamaan 1 per X min 1 pangkat 2/3 dx, dia termasuk dalam integral konvergen. Ini kalian coba sendiri ya. Kita cek dulu berapa sih kira-kira batas yang menyebabkan dia berhingga, dia tak hingga. Di sini kita masukin angka negatif 1 kan hasilnya berhingga, 1 per 1 hasilnya adalah 1. Ketika kita masukin 3 juga berhingga. Nah, ketika kita masukin 0, limit X mendekati 0 dari persamaan 1 per X pangkat 2 dx. Nah, ini baru nih hasilnya nanti berhingga. Gitu ya. Oke, berarti pendefinisian ulangnya adalah seperti ini kan ya. Sama dengan integral negatif 1 sampai 0, 1 per X pangkat 2 dx, tambah dengan integral 0 sampai 3 dari 1 per X kuadrat dx. Nah, ini baru kalian gunakan langkah atau cara integral tak wajar. Oke. Nah, itu terakhir dari saya, ini sudah selesai ya. Sebelum saya simpulkan secara keseluruhan atau secara umum, ada yang mau ditanyakan dulu dari kalian atau cukup?